Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, ayul ikhwazani Allah wa iyyakum. Mustamil darsana, kita lanjutkan pelajaran kita yaitu tentang syarhu thalatsatil usul, yaitu penjelasan dari 3 landasan utama. Kemarin pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan, yaitu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu i'lam rahimakallah annahu yajibu ta'allumu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Itu wajib bagi kita belajar tentang 4 perkara. Al-ula, yang pertama ahli ilmu, dan yang kita bahas hari ini yaitu ahli ilmu. Ahli ilmu menyakup apa? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu bil adillah wa ma'rifatu dinil Islam. Yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi dengan dalil-dalilnya, dan mengenal agama Islam. Nah, sekarang kita bahas yaitu wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya, ya. Qauluhu wa ma'rifatun nabiyhi, ucapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ma'rifatun nabi ai ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah mengenal apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'rifatul ladzi tastalzimu qabula ma jaa bihi minal huda wa dinil haqqi. Ya, sambil diharokatin ya, belajar mengharokatin. Ya, ma'rifat di sini yaitu mengetahui ya perkara yang mengantarkan menerima apa-apa yang dibawa oleh beliau, yang dibawa oleh Nabi Muhammad minal huda, berupa petunjuk, wadinil haq, dan agama yang benar, berupa petunjuk dan agama yang benar. Kemudian watasdiquhu fima akhbar, konsekuensi mengetahui atau mengenal Nabi Muhammad SAW juga apa? Membenarkan fima akhbaro, ya, tentang apa yang beliau kabarkan. Membenarkan apa yang beliau, atau membenarkan terhadap apa yang beliau kabarkan. Wamtithalu amrihi fima amar, dan mengerjakan, imtithal, mengerjakan perintah yang beliau perintahkan, atau terhadap apa yang beliau perintahkan. Wastinabu manaha anhu wajazar. Wastinab yaitu apa? Dan menjauhi semua perkara yang beliau larang dan peringatkan. Nah, itu melarang. Jazar itu memperingatkan. Ya, yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahkimu syariatihi waridha, wa tahkimu syariatihi, dan berhukum dengan syariat yang beliau bawa. Menjadikan beliau sebagai hakim, menjadikan beliau sebagai suri tauladan, mengikuti beliau dalam menjalankan syariat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waridha, ya, makna mengenal juga apa? Waridha, atau konsekuensi dari ma'rifatul nabi itu ridha bihukmihi, dengan hukum-hukum yang beliau tetapkan. Qala Allah Ta'ala,
sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 65. Surat An-Nisa ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum." Demi Rabbmu, ya, bersumpah, demi Rabbmu, sekali-kali tidak sempurna, sekali-kali mereka tidak beriman. Demi Rabbmu, maka sekali-kali mereka tidak beriman, la yu'minuna, hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan sesuatu. Fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan, terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka, pada hati-hati mereka, pada dada-dada mereka rasa sempit, harajan. Harajan itu sebenarnya rasa berat, merasa berat ketika menjalankan keputusan, ketika menjalankan apa yang Rasulullah SAW tetapkan. Itu nggak boleh apa? Orang beriman itu nggak boleh ada rasa berat dalam hatinya, itu nggak boleh. Mimma qadaita, terhadap apa yang kau putuskan, apa yang kau telah tetapkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar menerima dengan penerimaan yang kuat, betul-betul menerima semua yang beliau putuskan, semua yang beliau tetapkan, semua yang beliau perintahkan, nerima dengan hati yang lapang. Itu ciri orang beriman. Ya, Allah di sini juga menjelaskan apa ciri orang beriman seperti ini. Ya. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, suatu urusan, maka kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Jadi patokannya pada apa? Dalil, pada wahyu, apa yang beliau bawa, apa yang beliau sampaikan. Itu pemutusnya. Jadi kita berusaha apa? Semaksimal mungkin dengan meminta pertolongan kepada Allah SWT agar kita diberikan taufik untuk mengikuti apa? Dalil. Ya, mengikuti apa yang beliau bawa, apapun itu keputusannya. Meskipun mungkin kita nggak suka, ya harus kita menerima lapang dada. Itu maknanya apa? Uyusallimu taslima, benar-benar menerima dengan penerimaan yang kuat. Wa qala ta'ala, dan juga beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin ya. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala. Syekh Utsaimin membawakan surat An-Nur ayat 51. Allah taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina." Sesungguhnya innama itu lil hasr ya. Dalam rangka untuk pembatasan, lil hasr. Ya, membatasi. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman itu hanyalah, nah ini membatasi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah ini pembatasan. Nah ini maknanya sesungguhnya ucapan orang-orang beriman itu hanyalah idza du'u ilallahi wa rasulihi, apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, disuruh diajak kepada Allah dan Rasulnya, disuruh mentaati Allah dan Rasulnya, disuruh untuk beribadah kepada Allah semata, disuruh untuk apa? Mentaati perintah Rasul, liyahkuma bainahum, agar Rasul itu menetapkan untuk kalian terhadap apa yang mereka perselisihkan, an yaqulu, hendaklah mereka mengucapkan sami'na wa ta'na.
Itu ucapan orang-orang beriman, ciri orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang mukmin, yang sejati. Itu mengatakan apa? Sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Ketika disuruh perintahkan Allah, kembali kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ta'na. Oh, ini ada perintah Allah, sami'na wa ta'na. Ada perintah Rasul, sami'na wa ta'na. Ya. Nah, ini ciri orang beriman. Nah, ini harus kita koreksi hati kita ya. Benar nggak kita betul-betul sami'na wa ta'na? Atau masih ada rasa berat dalam hati kita? Atau masih ada rasa enggan? Ya. Nah itu, oleh karena itu hendaknya kita tatkala kita tahu dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah dengan penjelasan salaful ummah, para ulama yang mengikuti manhajnya para sahabat dan 3 generasi yang lainnya yang terbaik, ya, maka hendaknya kita koreksi hati kita. Kita menyongsong perintah tersebut ataukah enggan, ataukah mengikuti hawa nafsu. Hanya meminta pertolongan kepada Allah. Tanpa pertolongan dan rahmat Allah, kita nggak akan mampu untuk menjalankan perintah tersebut. Ya. Nah, ini hendaknya berusaha, Pak. Ketika tahu dalil, usahakan langsung dikerjakan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa itu? Orang-orang mukmin yang apabila diperintahkan kepada mereka sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat, dan kami berusaha apa? Mengamalkan. Tidak hanya sekedar omon-omon, tidak hanya sekedar ucapan saja. Makanya harus kita koreksi, hati ini sinkron nggak dengan ucapan, hati ini sinkron nggak dengan amal perbuatan. Kalau nggak sinkron, ini akan mengantarkan pelakunya meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Itu diantara ciri. Itu yang harus kita waspadai. Makanya harus kita selalu evaluasi hati kita, agar kita senantiasa sinkron antara amal perbuatan dengan hati, amalan zahir dengan amalan batin. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 59 yang tadi saya sampaikan, fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika kalian berselisih dalam suatu urusan atau suatu perkara, farudduhu ilallahi wa rasulihi, maka kembalikan urusan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Jadi timbangannya apa? Qala Allah, qala Rasul. Apapun itu. Jadi jangan sampai kita mengatakan, wah dikit-dikit, masa dikit-dikit dibolehkan nggak oleh syariat, dikit-dikit dilarang nggak oleh syariat. Maka kita harus tahu kaidah hukum asal sesuatu, al aslu fil asya'i mubah. Itu harus, ini kaidah ya. Hukum asal sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Al aslu fil ibadah al hadar. Hukum asal ibadah itu hukumnya haram, kecuali ada perintah untuk memerintahkan ibadah tersebut. Kita sholat subuh di sini ya, jam 3 sebanyak 4 rakaat, boleh nggak? Nggak boleh, kecuali ada dalil. Ternyata dalil yang memerintahkan sholat subuh itu ketika terbit fajar, dan itu jumlah rakaatnya berapa? 2 rakaat. Ini harus kita pegang. Makanya harus kembalikan pada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya, dampaknya. Dan juga Syekh Al-Utsaimin membawakan surat An-Nur ayat 63. Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah atau perintah Rasul, mereka berhati-hati. Hendaklah mereka berhati-hati, falyahdharil, berhati-hati, waspada, antusibahum fitnatun, ketika mereka ditimpa cobaan, ditimpa musibah, ditimpa
ujian, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa adab yang pedih. Ini peringatan yang keras. Ayat ini memperingatkan kita, memperingatkan orang-orang yang menyelisih syariat Allah, yang menyelisih syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini betul-betul diingatkan. Ya, betul-betul harus mengikuti apa? Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, tatkala ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, atau Ibnu Abbas mendengar beliau menyampaikan hadis Nabi SAW, qala Rasulullah SAW. Kemudian ada yang menyergah, ada yang bantah, qala Abu Bakar dan Umar. Maka Ibnu Abbas memperingatkan mereka. Ya, saya berkata sabda Nabi, kok kalian mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar? Yushiku antanzila sama antanzila al-hajaru minas sama'i alaikum, atau kama qala. Hampir-hampir batu itu turun dari atas langit. Saya mengatakan ini sabda Nabi, tapi kalian mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Itu peringatan yang keras. Kenapa? Khawatir apa? Antusibahum fitnah. Mereka akan ditimpa apa? Ujian ketika menyelisih syariat, atau ditimpa apa? Adab yang pedih. Ima diuji oleh Allah, ima ditimpa adab yang pedih di dunia, bahkan bisa di akhirat. Ya. Makanya musibah apapun, bencana apapun yang terjadi di muka bumi ini, penyebab utama adalah disebabkan dosa dan kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian qala al-Imamu Ahmadu rahimahullah ta'ala, beliau menukil, Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala menukil perkataan dari al-Imam Ahmad. Atadri mal fitnah, tahukah engkau apa itu fitnah? Al-fitnatu, yang dimaksud fitnah dalam ayat yang mulia ini adalah asyirku. Bahkan dalam ayat surat Al-Baqarah ya, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu bukan fitnah-fitnah yang dimaksud dalam bahasa Indonesia ya. Biasanya jadikan dalil sama orang. Kamu fitnah saya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu bukan itu maksud ayat itu. Tapi apa? Al-fitnah ay asyirku. Yang dimaksud adalah kesyirikan. Ayat itu turun gara-gara apa? Yaitu sahabat ketika itu diperintahkan untuk mengawasi orang-orang musyrik, ternyata bunuh orang-orang musyrik. Hanya dijadikan untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Muhammad, agamanya Muhammad membolehkan perang ketika bulan-bulan haram. Kan tidak boleh. Jadi sebelum datangnya Islam, orang-orang musyrik jahiliyah itu memang mereka meyakini melarang perang di bulan haram. Ya, 4 bulan ya. Bulan apa aja? Bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu nggak boleh perang. Dibantah. Ini Muhammad membolehkan perang di waktu haram. Itu dosa besar. Ini turun ayat itu, bahwasanya memang salah sahabat yang berperang itu, yang bunuh orang-orang musyrik di waktu haram, berperang di waktu haram, di bulan haram, itu salah. Tapi apa kata Allah? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kesyirikan yang mereka lakukan, dosanya lebih besar daripada pembunuhan di waktu haram. Dibantah oleh Allah SWT. Itu namanya kesyirikan. Ya, bukan yang fitnah yang dimaksud dalam bahasa Indonesia ya. Dalam ayat ini fitnah ini juga kesyirikan. La'allahu idza radda ba'du qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un minaz zaik fayahliku. Ya. Ini apa? Dikhawatirkan apabila dia menolak sebagian sabda Nabi, ya, orang-orang menyelisih syariat ini menolak sabda Nabi,
akan terjadi pada hatinya itu apa? Penyimpangan. Zeg itu penyimpangan, zegun, penyimpangan. Fayahliku, kemudian dia akan menjadi orang yang binasa. Waliyahillah. Makanya kita berusaha, Pak, kalau kita sudah tahu dalil, berusaha untuk diamalkan. Kalau zaman sahabat itu jarang bertanya, ini hukumnya apa ya? Enggak. Ya, jarang bertanya. Makanya penetapan hukum wajib, kemudian sunnah, kemudian makruh, mubah, makruh, haram, itu kan setelah zaman berikutnya. Zaman sahabat enggak ada yang nanya. Karena apa? Karena ketika diperintahkan oleh Nabi, itu mereka kerjakan. Ya, sebagian memang ada yang bantah awalnya, tapi bantah mereka bukan tujuan untuk membantah Nabi, tapi untuk apa? Mengetahui argumentasinya. Tapi sebagian ada yang taat, langsung sami'na wa ata'na. Ketika ada orang berjalan menyeret celananya, irfa' thawbak, angkat kainmu. Ya, nah, dia membuat alasan, wahai Rasulullah, kaki saya bengkok. Maksudnya, ya kalau diangkat kan kelihatan nanti bengkoknya. Aibnya itu kelihatan, malu maksudnya. Irfa' thawbak, angkat kainmu. Rasulullah, kaki saya nggak sempurna lah. Irfa' thawbak, sampai 3 kali. Setelah itu beliau ngangkat kainnya, bahkan dalam riwayat itu disebutkan hingga meninggal dunia dia nggak pernah menurunkan kainnya lagi. Jadi mereka bertanya itu terkadang, ini ada udzur nggak gitu loh, dikasih udzur nggak? Tapi ketika Nabi SAW menyebutkan sampai 3 kali, mereka nggak mau, udah, ya sudah, nggak akan dilanggar lagi. Contoh yang lain, ada seorang yang pakai cincin, ketemu Nabi lewat, ditegur oleh Nabi, apa itu? Cincin emas. Inziha. Bahasanya bukan lepas, enggak. Inzi itu cabut dengan keras, dilepas dengan keras, suruh buang. Kata Nabi, inziha, dan buang cincin. Nah, kalau ini sahabat ini nggak bertanya, langsung ini dibuang. Karena bagi laki-laki nggak boleh pakai emas. Kemudian beliau pergi, didatangi oleh sahabat yang lain. Seandainya engkau memanfaatkan emas itu, maka itu lebih baik. Maksudnya apa? Jangan dipakai, tapi apa? Diambil, dijual, atau kasihan istrinya. Apa kata dia? Demi Allah, kalau Nabi sudah membuangnya, demi Allah saya tidak akan mengambilnya. Kalau kita, aduh sayang banget. Apalagi emas 1 gram 2 juta. Kalau 24 karat loh ya. Sayang mah itu ada 3 gram misalnya. Kali udah. Itu kekuatan para sahabat. Ya, pantas apa kata Nabi tentang para sahabat? Seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan menyaingi pahala yang didapatkan oleh para sahabat. Jangankan 1 mud, setengah mud aja nggak bisa. Jadi misalkan kita ya menginfakkan emasnya segede gunung Uhud, bertonton kan ya. Sahabat menginfakkan emas cuma 1 mud atau separuhnya, pahala nggak bisa menyaingi pahala para sahabat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu besar pahala para sahabat. Makanya kalau kita kepingin selamat, contoh para sahabat, bagaimana menjalankan syariat ini, bagaimana sikap terhadap Allah dan Rasulnya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, rata-rata mereka udul ya, rata-rata. Tapi yang ada kekurangannya itu pasti ada lah. Ya, yang saya maksud terutama sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Zaman sahabat kan zina juga ada kan, ya, yang berzina juga ada, yang bertengkar juga ada. Ya, itu menunjukkan apa? Manusia. Tapi jangan contoh yang jelek, contoh yang sahabat-sahabat terutama yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jam berapa ini? Tapi udah tinggal dikit ya. Nanggung.
Nah, ini udah selesai. Baik, kita insya Allah akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta tolong dimatiin.